Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Nebek di Sumur Tua. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, ada kepercayaan bahwa siapapun yang berani, nebek, mencoba hal-hal aneh atau menguji nyali di sumur tua di belakang rumah kepala desa akan mengalami gangguan yang tak bisa dijelaskan. Sumur itu sudah lama tidak digunakan, ditutup dengan penutup kayu lapuk, dan ditumbuhi tanaman liar. Konon, dulu pernah ada seorang dukun yang dibuang hidup-hidup ke dalamnya karena dituduh memelihara jin. Suatu malam, 4 pemuda, Bima, Rian, Dani, dan Tio, yang baru saja pulang kampung untuk libur lebaran, iseng-iseng menantang diri. Mereka sepakat untuk nebek di sumur itu. Siapapun yang berani duduk di dekat sumur selama 10 menit tanpa bergerak, akan dianggap paling pemberani. Rian yang paling berani, duduk duluan. 10 menit, tak terjadi apa-apa. Dani, lalu Tio, semuanya berhasil. Terakhir, Bima duduk di sana. Namun saat waktunya hampir habis, tiba-tiba penutup sumur bergeser sendiri, padahal tak ada angin. Bima menatap sumur itu. Matanya terpaku, wajahnya mendadak pucat. 3 temannya memanggil-manggil dari kejauhan, tapi Bima tak merespons. Tiba-tiba, ia berdiri, lalu melompat ke dalam sumur. Teriakan mereka memecah malam. Mereka mencoba menolong, tapi sumur itu dalam dan gelap. Anehnya, tak terdengar suara cipratan air. Seperti sumur itu kosong. Pagi harinya, warga dan polisi datang. Tapi yang mereka temukan hanyalah dasar sumur yang kering dan kosong. Tak ada Bima. Tapi yang membuat semuanya bergidik, di dinding sumur itu ada bekas cakaran panjang, dan sebuah tulisan samar seperti tergores dari dalam. 1 belum cukup, biar mereka semua turun. Sejak malam itu, sumur tua itu kembali ditutup, kali ini dengan semen dan besi. Tapi suara dari dalam sumur kadang masih terdengar, terutama saat malam Jumat Kliwon. Malam setelah kejadian itu, Tio, Rian, dan Dani masih terguncang. Mereka semua sepakat untuk tidak bicara banyak pada warga soal penampakan atau pergeseran penutup sumur. Tapi ketiganya tahu, ada sesuatu yang mengerikan dalam sumur itu, sesuatu yang bukan dari dunia ini. Malam harinya, Tio bermimpi aneh. Ia berada di dasar sumur yang gelap dan lembab. Suaranya menggema saat ia memanggil nama Bima, tapi yang menjawab bukan suara manusia. Kau sudah melihatku, sekarang kau milikku. Tio terbangun dengan keringat dingin. Tangannya penuh tanah basah, dan bau lumpur menusuk hidungnya. Saat ia menyalakan lampu kamarnya, kakinya penuh bekas lumpur, seperti habis melangkah keluar dari sumur. Pagi itu, Dani tak muncul. Keluarganya panik. Pencarian dilakukan, dan jejak kaki berlumpur ditemukan mengarah ke belakang rumah, menuju sumur tua. Namun sumur itu sudah ditutup rapat, disemen, bahkan dikunci besi. Tapi di permukaannya, kini muncul retakan baru, seperti ada sesuatu yang terus mencoba keluar dari dalam. Retakan itu berbentuk tangan. Rian, satu-satunya yang belum mendapatkan mimpi buruk, memutuskan pergi ke dukun desa. Dukun tua itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Sumur itu bukan sekadar tempat. Itu pintu, dan kalian sudah membukanya. Kalian bukan cuma menantang keberanian, kalian membangunkan yang lama tertidur." Dukun itu memberi Rian sebuah buntalan kain kafan kecil yang berisi garam, bunga 7 rupa, dan sebuah cermin kecil. Ia menyuruh Rian kembali ke sumur tengah malam, sendirian, untuk mengembalikan yang telah diambil. Malam harinya, Rian datang. Bulan nyaris tak tampak, kabut mulai turun. Saat ia meletakkan buntalan itu di atas semen sumur, tiba-tiba udara menjadi dingin. Tanah bergetar, suara cekikikan, tangisan, dan kemudian, suara Bima. "Tolong, Ri, aku belum mati, tapi aku bukan aku lagi." Rian gemetar. Ia mengangkat cermin, seperti yang diperintahkan. Dalam cermin, bukan wajahnya yang terlihat, tapi wajah Bima, dengan mata putih kosong, dan senyum yang sobek hingga ke pipi. Lalu cermin itu pecah. Cahaya merah menyembur dari retakan sumur, dan sebuah bayangan keluar perlahan. Bukan Bima, bukan manusia. Bayangan tinggi, kurus, dengan tangan panjang bercakar dan kepala yang terlalu besar untuk tubuhnya. Sebelum Rian sempat lari, suara itu berkata, "Satu sudah kembali, tapi aku masih lapar." Lampu desa padam malam itu.
Dan esoknya, giliran Rian yang hilang, tanpa jejak, kecuali cermin pecah yang tergeletak di depan sumur yang kini terbuka sedikit. Kehilangan Rian membuat geger seluruh desa. Ini bukan lagi sekadar kenakalan pemuda kampung, tapi sudah jadi misteri yang menakutkan. Kepala desa memanggil kembali dukun tua, Pak Wiryo, yang sudah lama mengingatkan agar sumur itu dihancurkan, bukan cuma ditutup. Namun sebelum mereka sempat bertindak, kabar buruk datang. Tio ditemukan tergeletak di ladang, tubuhnya kaku dan matanya melotot ke langit. Ia masih hidup, tapi tak bisa bicara. Hanya bergumam berulang-ulang. Dia keluar, dia sudah keluar. Di tubuh Tio, ditemukan bekas cakaran di punggung, lurus, dalam, dan menghitam di tepinya seperti terbakar. Satu-satunya petunjuk hanyalah kertas kecil yang tergenggam erat di tangannya, penuh bercak darah. Tulisannya hampir tak terbaca, tapi masih bisa dikenali. Sumur adalah jalan. Bima bukan lagi Bima. Dia adalah wadah. Pak Wiryo tahu ini lebih dari sekadar arwah penasaran. Ini adalah makhluk penunggu entitas yang tertahan di dunia bawah selama puluhan tahun, dan kini dibangunkan. Ia pernah mendengar cerita leluhur tentang seorang dukun sakti bernama Jagat Mantra yang dibuang ke dalam sumur karena ilmu hitamnya yang terlalu kuat. Tubuhnya terkubur, tapi jiwanya tidak pernah mati. Ia bersumpah akan kembali, menggunakan tubuh siapapun yang cukup lemah untuk dirasuki. Dan Bima telah jadi pintunya. Pak Wiryo mengumpulkan beberapa orang desa yang masih berani. Malam itu juga, mereka menyiapkan ritual pemagaran. Tapi saat mereka sampai di sumur, sesuatu membuat mereka mundur. Sumur itu sudah tidak tertutup. Besi dan semen seperti dirobohkan dari dalam. Tanah di sekitarnya hangus, dan udara berbau amis darah. Di atas lubang sumur, tertulis dengan tanah merah. Sudah 3, yang keempat akan jadi aku sepenuhnya. Pak Wiryo gemetar. Yang keempat adalah Dani. Tapi Dani belum ditemukan. Tiba-tiba, dari kegelapan di balik pepohonan, muncul sosok manusia berjalan pelan. Tubuhnya kurus, matanya merah, dan ia membawa cermin kecil yang memantulkan wajah, bukan wajah Dani, tapi wajah dukun Jagat Mantra yang tertulis dalam naskah kuno desa, mata cekung hitam, lidah menjulur panjang, dan senyum lebar penuh gigi yang runcing. Kalian terlalu lambat. Satu persatu obor padam. Jerit terdengar. Malam itu, tak ada yang kembali dari sumur. Beberapa minggu setelah malam berdarah di sumur tua, desa itu sunyi. Terlalu sunyi. Banyak warga memilih pindah. Rumah kepala desa ditinggalkan. Sumur tua itu tak lagi disentuh, tapi tak ada yang berani mendekat. Rumor menyebar, suara cekikikan kadang terdengar, dan sosok-sosok hitam tampak melintas di ujung pandang. Pak Wiryo, satu-satunya yang selamat malam itu, menghilang. Ia hanya meninggalkan sebuah catatan di meja rumahnya, dengan tulisan terakhir. Aku gagal menutup jalan itu. Jagat Mantra kini bebas. Tapi ia belum selesai. Ia akan mencari desa lain. Sumur lain. Sejak itu, kejadian aneh mulai muncul di desa-desa sekitar, sumur yang tiba-tiba mengering, orang yang menghilang, atau mendadak kerasukan dan menyebut satu nama yang sama. Jagat Mantra. Konon, hingga hari ini, jika kamu berani duduk di dekat sumur tua, sumur manapun, di tengah malam, dan menatap ke dalamnya cukup lama, kamu bisa melihat wajah seseorang yang pernah hilang. Dan jika kamu mendengar suaranya memanggil namamu, jangan jawab, jangan menoleh, lari, sebelum kamu jadi yang berikutnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tamat.